Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iklan Shopee lagi bocor ya. Lagi bocor parah. Saya lagi ngalamin bocor parah. Ya, yuk, yuk kita coba bahas ya. Oke, jadi bocor tuh apa? Bocor tuh galatnya besar. Galatnya besar. Kalau klaimnya Shopee, iklan Shopee itu galat itu 0,8 sampai 1,2. Jadi 80% sampai 120%. Jadi ibarat kata, bukan ibarat kata, klaimnya Shopee ya. Misalkan kita set 10, expect-nya dapat 8 sampai 12. Itu klaimnya Shopee. Realitanya kadang dapat 7 atau 6, 6 atau 7. Realitanya seperti itu. Dikurangi lagi sekitar 90% atau 80%. Apalagi kalau akselerasi performa dinyalain, lebih kurang lagi ke bawah lagi. Jadi ada simpangannya, ada galat. Galat tuh error atau simpangan ya. Yang jelas intinya nggak mungkin, nyaris nggak mungkin kita set set sesuatu hasilnya tepat seperti itu, nyaris nggak mungkin dalam apapun, dalam hidup apapun. Misalkan tujuan kita mau punya apa ya, uang 1 miliar. Terus nggak mungkin kita tepat 1 miliar 0,0, pasti ada mungkin 1 rupiah atau lebih atau kurang, pasti ada. Itu apa ya, rumus kehidupan. Pasti ada simpangan atau galat. Oke, nah sekarang saya perhatikan ya, misalkan saya set 20, expect-nya kan dapat 16 sampai 24 karena 0,8 sampai 1,2 itu klaimnya Shopee. Kalau akselerasi performa dinyalain dikurangi lagi 70%, berarti ya sekitar 13 sampai 19 ya segituan lah. Realitanya saya ada yang lempar 20 dapatnya 2. Gila, zong abis. Zong abis sekarang lagi zong parah. Zong parah lempar 20 dapat 2. Bayangkan 20 dapat 2. Itu yang saya alami. Dan belum lagi saya survei ke grup-grup saya dan hasilnya nih ya. Ini hasilnya satu grup. Ini apakah Anda merasa iklan Shopee saya salah ketik. Ini selisih ROAS-nya tambah lebar dan hasilnya 61 orang. 61 orang, 61. Nyaris 90%, nyaris 80%, ada 80% ke atas bilang ya. Dan ada 4 orang yang bilang tidak dan yang nggak ngerti ada 11. Satu lagi, ini 30 orang, artinya mayoritas bilang ya. Dan saya nanya teman-teman saya juga, rata-rata bilang ya, memang simpangan atau galat si Shopee ini lagi besar iklan Shopee. Waduh. Bukan awalnya, biasanya saya nggak terlalu risau ya, karena saya kan punya banyak toko ya. Kalau banyak toko tuh enak teman-teman. Jadi kayak punya laboratorium. Jadi saya tahu mana yang lagi galatnya besar, mana yang tidak. Oh berarti ini masalah trennya, masalah demandnya. Oh berarti ketemu masalahnya. Tinggal komparasi aja. Apalagi sekarang analisisnya bisa pakai AI, yang dimana tidak mungkin dilakukan sendiri. Itu salah satu kelebihan punya banyak toko. Makanya kalau teman-teman mau join ternak toko, bootcamp ternak toko, cek aja di dendrozaki.com. Terus tadi survei membuktikan seperti itu, udah ini kemungkinan besar fakta bahwa memang iklan Shopee lagi ada perubahan besar yang membuat galatnya jadi besar juga. Penyebabnya apa? Saya mencurigai beberapa hal. Pertama, si Matrix ATC. Matrix ATC ini baru launching kurang lebih mungkin sebulan yang lalu lah. Gara-gara Matrix ATC, curiga saya membuktikan beberapa beberapa data lah. Gara-gara ATC, kalau ATC-nya apa ya? Kalau ATC-nya rata meskipun nggak ada yang pembeli, nggak ada yang beli, itu iklannya akan jalan terus. Wow, ngeri ya, ngeri. Ini penyebab dugaan saya penyebab pertama gara-gara ATC. Kedua, CPM udah full. Jadi TCPM ini kan perubahan migrasi CPM launchingnya 7 Mei. Ya, 7 atau 6 Mei. Tapi saya perhatikan seminggu, 2 minggu rasanya belum begitu semuanya full CPM dan kayaknya sekarang-sekarang sudah. Kayaknya ya. Jadi ini belum begitu valid karena saya belum menyelami lebih dalam, tapi saya sudah mencurigai dua hal ini atau daya beli. Nah, kalau daya beli sejujurnya saya kurang suka sih mengkambing hitamkan ini. Karena apa? Karena nggak ada variabel kontrol di sini. Jadi kalau teman-teman menyalahkan daya beli, ya mungkin betul daya beli lagi turun, tapi nggak ada yang bisa kita lakukan. Lain soal kalau teman-teman adalah keponakannya ketua MK, lain soal. Tapi kalau kalau saya bukan siapa-siapa menyalahkan daya beli, ya buat apa? Ya oke, memang fakta terus, so then what gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mungkin benar, tapi saya sarankan teman-teman nggak usah dianggap, mending cari cara lain karena saya selalu masih percaya bahwa selalu ada bless in disguise, bahasa kerennya, bahasa benernya innama al usri usro, apa, setelah kesusahan selalu ada kemudahan, itu bahasa benarnya. Jadi yang nyalahin daya beli ya mungkin betul, tapi
menurut saya nggak bijak. Pebisnis menyalahkan daya beli menurut saya nggak bijak. Jadi kita kerucutkan, menurut saya permasalahannya mungkin ada dua ini. Lalu solusinya gimana? Sejujurnya saya lagi nyari-nyari juga solusi yang ajeg ya, solusi yang gitu. Tapi belum nemu. Jadi jangan lupa subscribe di channel ini. Mudah-mudahan kalau ketemu saya share di sini. Dan ini ada beberapa bank solusi, tapi masih teori karena saya juga masih masih belum belum begitu apa ya, belum begitu berhasil melakukan solusi ini. Ini jadi bank solusi teori. Pertama, kuncinya berarti sekarang di ATC ke CO. Yang dimana ATC ke CO ini susah banget. Ini PR saya dari dulu, gimana biar ATC jadi CO. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu bisa live. Wah, kalau live saya udah pensiun live udah lama. Jadi kalau teman-teman yang di sini nge-live, mungkin itu kuncinya sekarang ada di live. Mungkin. Terus broadcast chatnya Shopee itu menurut saya nggak terlalu efektif juga sih sebetulnya, tapi itu layak dicoba. Terus dugaan saya si Shopee ini arahnya akan mainin di voucher Shopee. Kalau teman-teman sadar, belakangan seiring dengan tambah lebarnya si Galat iklan Shopee ini, voucher Shopee-nya makin besar. Jadi Shopee ngakalinnya dengan ngasih voucher untuk yang ATC. Jadi orang-orang yang ATC dijejelin voucher yang besar untuk produk kita. Jadi berdasarkan iklan. Dan voucher Shopee ini dugaan saya akan diberikan kepada orang yang spending iklannya besar. Gila, yang spending iklannya besar. Jadi iklannya besar, vouchernya juga besar. Jadi kalau teman-teman main tipis-tipis, berharap untung besar, nyaris nggak mungkin. Mungkin bisa ya, ada sih dan ada ya. Tapi saya lihat arahnya itu sekarang ya makin pay to win, yang dimana kalau teman-teman bisa ngasih uang lebih besar, teman-teman akan dikasih benefit lebih besar dan penjualan juga lebih besar, mungkin profit juga lebih besar. Karena saya lihat toko-toko saya yang iklannya agresif, oh vouchernya gede-gede. Toko-toko yang biasa aja iklannya santai, set and forget, vouchernya kecil-kecil. Dugaan saya arahnya ke sana. Jadi yang ATC akan diserang habis-habisan oleh si iklan dengan ngasih voucher Shopee, ngasih voucher yang dari di iklan ya. Itu voucher yang di iklan. Kalau teman-teman lihat di seller center tuh bagian atas ada tuh voucher iklan Shopee. Bukan voucher beli saldo iklan Shopee ya, tapi ya gitu deh, cek aja ada voucher Shopee bagian situ. Dugaan saya arahnya ke sana. Jadi Shopee akan mainin di situ dan akan memberikan voucher besar kepada yang spendingnya besar dan siap menahan keboncosan itu di awal-awal. Jadi galatnya pokoknya lebar, tapi nanti pelan-pelan dia akan diserang oleh voucher, dan yang diberikan voucher lebih itu adalah yang ngasih uang besar, yang kuat mental. Nah, ini kuncinya, yang kuat mental. Jadi kemungkinan solusinya ada di situ. Jadi next actionnya, kalau teman-teman berani ketika boncos, udah biarin aja. Nanti akan diserang oleh voucher Shopee. Kalau kuat mental. Wah, saya belum kuat. Saya belum kuat. Oke, yang kedua, CTR kudu prima. Semuanya prima itu artinya apa? Semuanya bagus. Saya biasanya produk saya kalau yang winning biasanya memang CTR bagus, conversion rate bagus. Tapi ada produk yang mending ya, produk yang terjual ya mungkin seminggu satu, sebulan satu, CTR-nya rendah. CTR-nya rendah tapi ROAS-nya bagus, terus profit. Nah yang gitu-gitu dugaan saya udah nggak mungkin lagi, bukan nggak mungkin lagi ya. Dugaan saya yang itu kudu di-kill atau kudu diubah supaya CTR-nya prima. Ini eh, teori solusi yang kedua. Yang ketiga, ya udah tinggiin ROAS aja. Oke kan Galat makin makin lebar ya. Galat makin lebar katakanlah jadi 40%. Jadi lempar 10 dapat 4. Dan lempar 20 dapat 6. Ya udah, oh 6 aku boncos. Berarti aku tinggiin lagi aja biar ROAS aktualnya 10 misalkan. Berarti aku lempar 40 misal ya. Misal, wah, kalau 40 belum tentu jalan, hati-hati. Kalau 40 belum tentu jalan iklannya. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa bukan terjebak ya. eh Ya bukan terjebak ya, intinya jangan-jangan untung atau nggak jualan. Jadi oke ya udah set 40. Saya ada berpikir untuk pakai strategi ini juga ya. Jadi lebih baik nggak jualan sama sekali daripada nggak untung. Jadi set ROAS 40, nanti dapatnya 10, kalau nggak jalan ya sudah. Lebih baik saya nggak jualan daripada nggak untung. Jadi solusi ketiga, teori ya, sekali lagi ini teori ya, adalah tinggikan ROAS-nya. Yang keempat, sabar dulu karena ini perubahannya cepat sekali, dan saran saya teman-teman kudu punya komunitas. Dimanapun terserah, komunitas yang satu visi, yang satu suhu, satu frekuensi, dan sama-sama jualan online juga, yang paham dan satu ini ya,
satu level. Kalau teman-teman besar sendiri ya, sama yang kecil ya nggak apa-apa sih, sebetulnya itu bagus juga. Tapi akan lebih bagus kalau satu level. Kalau satu level, satu frekuensi itu akan lebih bahu membahu, lebih membahu. Makanya saya lagi fokus ngebangun dua komunitas. Yang pertama yang sindikat dropship ini kita bareng-bareng, satu frekuensi bareng-bareng ngedropship bareng, berjamaah. Yang kedua namanya Keleketek. Keleketek itu kelas konkret dan praktek, itu di Bandung, offline. Ini ngebangun komunitas offline yang jumpa tiap minggu, karena sensasinya beda sih, sensasi jumpa offline sama sensasi jumpa Zoom. Oke, sama-sama jumpa, tapi sensasinya beda sih, kedekatannya, dan syukur-syukur dapat solusinya, dapat diskusi yang lebih dalam, dapat partner bisnis dan lain sebagainya. Jadi sabar dulu, pantau komunitas, cari diskusi bareng dan seterusnya. Ya, diskusi bareng dan seterusnya. Kalau mau, boleh join komunitas saya, ada Sindikat Dropship atau Keleketek, cek aja di ganirozaki.com. Hah, itu aja video ini teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan eksperimen aja. Ini tadi solusinya adalah baru teori doang. Karena saya belum mempraktekkan secara utuh dan belum begitu yakin juga dengan solusi tadi. Hah, itu aja. Lagi gemes so sebenarnya. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.